Oke, selamat datang teman-teman di materi bonus dari 10 juta per bulan dari Facebook, tembus 10 juta per bulan dari Facebook. Materi ini saya buat secara khusus untuk teman-teman bisa belajar secara visual, secara audio berdasarkan tutorial yang saya buat. Semoga rekan-rekan semua bisa dapat manfaat dari materi ini, tidak hanya dari buku yang sudah saya tulis. Dan sebelum saya memulai, perkenalkan, nama saya Hermas. Saya adalah CEO at Novate. Saya suka sharing, saya suka menulis, saya suka posting di Facebook. Dan dari situ saya banyak menemukan learning yang bagus, insight yang bagus. Dan dari situ saya ingin berbagi dengan teman-teman semua melalui materi yang saya sampaikan dengan buku ini. Dan khusus untuk materi tutorial ini adalah bonus sehingga rekan-rekan semua bisa mendapatkan suplemen tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman entah males atau enggan atau misalnya sibuk untuk membaca buku, semoga video ini juga bisa menolong teman-teman untuk bisa memahami tentang bagaimana bisa mendapatkan penghasilan rutin dari Facebook. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah 7 tahap tembus closing jutaan dari Facebook. Oke, saya akan masuk ke poin-poinnya. Ada 7 tahap yang bisa rekan-rekan lakukan supaya bisa tembus closing jutaan dari Facebook. Yang pertama adalah cari market yang potensial. Yang kedua, mulai membuat target. Yang ketiga, perbesar kolam atau gedein kolam Facebook. Kalau teman-teman sudah membaca di buku saya yang kedua, bahkan di buku Reseller Jogo Jualan sudah saya sharingkan. Apa itu kolam? Apa itu kolam prospek? Kolam prospek adalah kumpulan orang-orang, database, friend kita, BBM kita, WhatsApp kita, kontak kita, yang di dalamnya ada orang-orang yang nantinya bisa jadi calon pembeli kita. Sehingga kolam prospek itu penting sekali untuk rekan-rekan miliki, untuk teman-teman bina, untuk rekan-rekan bina, sehingga suatu saat nanti akan rekan-rekan panen sebagai calon pembeli Anda. Lanjut. Tahap yang keempat adalah konsisten sharing dan berinteraksi. Tahap yang kelima, posting jualan. Tahap yang keenam, gunakan teknik closing. Dan tahap 7, mulai jadikan mereka sebagai reseller. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Ya, poin yang pertama ini, kita akan masuk ke satu tahap penting untuk rekan-rekan ketahui dan teman-teman lakukan adalah mulai cari market yang potensial. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai fokus untuk berjualan di Facebook, Anda harus bisa memutuskan produk mana yang rekan-rekan akan menjadi fokus untuk berjualan. Saran saya, jangan jualan produk yang susah dijual. Itu yang paling simple. Jangan jualan produk yang susah dijual. Mending jualan yang mudah dijual. Contoh, fashion, hijab, buku bisnis, aksesoris, herbal. Terus rekan-rekan bisa jual produk-produk gadget, power bank, bahkan ada yang jual properti, ya nggak apa-apa. Asal kalau mudah dijual ya nggak apa-apa. Tapi kalau susah dijual, mending saran saya jangan. Kenapa? Kalau sudah susah dijual, Anda akan mikir 4-5 kali, mengusahakan 4-5 kali untuk bisa menjual ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai posting sekali or 2 kali, itu akan jauh lebih mudah. Maka saran saya cari market yang potensial, cari pasar yang sudah mudah untuk dijualin. Tetapi memang kuncinya, Anda nggak bisa langsung jualan. Nanti saya akan sharingkan bagaimana jualan tapi sangat-sangat tidak menjual. Tahap kedua, mulai membuat target. Di tahap kedua, tembus closing jutaan dari Facebook adalah teman-teman harus punya tahapan untuk membuat target jualan. Kenapa? Seringkali, saya punya banyak begini. Seringkali banyak orang mengeluh dia nggak bisa mendapatkan closing rutin karena memang dia tidak membuat target. Konsepnya seperti ini, banyak orang berjualan tapi karena tidak membuat target, akhirnya jualan cuma kayak mood aja, cuma karena berdasarkan saya pengen jualan aja, cuma karena saya lagi pengen jualan, cuma karena mood aja, karena saya lagi ada waktu luang, karena lagi ada promosi atau lagi ada pre-order. Dan menurut saya itu kurang efektif untuk bisa menolong teman-teman supaya bisa dapat penghasilan rutin. Kalau saya boleh saran, teman-teman rekan-rekan mulai pikirkan bagaimana supaya punya penghasilan rutin dengan cara membuat target rutin itu setiap hari. Contoh, misalnya selama setiap hari saya bisa closing 2 produk atau 5 produk atau 10 produk. Maka Anda akan bisa mendapatkan omset misalnya 100.000 sampai 500.000. Bayangkan kalau Anda bisa melakukan itu setiap hari 30 hari, maka Anda akan bisa mendapat sekitar 10 sampai 15 juta omset. Dan yang menarik adalah itu dilakukan secara rutin.
sehingga tidak hanya berdasarkan mood saja. Kenapa? Karena saya punya banyak temen yang jualan cuma karena lagi ingat atau lagi butuh uang. Nah, menurut saya itu jangan. Karena kalau seperti itu, maka penjualan Anda tidak akan rutin. Lanjut, perbesar kolam prospek Anda. Nah, di bagian ini perlu diketahui bahwa kolam prospek menjadi kunci, menjadi inti jualan teman-teman, menjadi inti strategi teman-teman. Ketika rekan-rekan mempersiapkan jualan online Anda, maka pastikan jikalau Anda tidak menggunakan Facebook Ads atau Facebook iklan, maka Anda harus membuat sebuah kolam atau wadah. Contoh kolam prospek itu seperti jumlah kontak Anda di Facebook, jumlah kontak Anda di WhatsApp, jumlah kontak Anda di Twitter, di Instagram, di BBM Anda, dan itu adalah calon prospek Anda, calon pembeli Anda. Semakin banyak calon pembeli Anda, semakin banyak potensi akan closing. Kebayang ya? Kenapa? Karena seringkali orang jualan mati-matian, jualan gembar-gembor, posting sana, posting sini. Pas ditanya closingnya bagaimana, mereka bilang seret, closingnya dikit. Pas saya cross check, temennya berapa di Facebook? Cuma 500 mas. Temennya berapa di Facebook? Cuma 700 mas. Kalau masih sedikit, hasil closingnya juga rendah. Saran saya, usahakan minimal banget itu 3.000. Kalau bisa 4.000, bahkan targetkan kalau bisa 5.000. Yang saya lakukan dan saya alami ketika saya tembus di 5.000 friend dan follower juga tembus 5.000, itu closing orderan itu udah kayak apa ya, setiap hari rutin. Bahkan tanpa kita jualan ada orang yang inbox kita. Kebayang ya? Kenapa? Karena kuncinya adalah perbesar kolam prospek. Oke, lanjut. Yang keempat adalah Anda harus rutin konsisten untuk sharing. Anda harus rutin untuk berinteraksi. Kenapa? Karena kolam prospek Anda tidak akan grow up, tidak akan bertumbuh kalau Anda tidak rutin melakukan posting, sharing status yang bermanfaat. Semakin Anda sharing posting status yang bermanfaat, yang inspiratif, yang menarik, yang tentunya membuat orang jadi suka dengan akun Anda, itu akan membuat akun Anda terus grow up, terus naik, orang banyak add friend. Dan yang paling menarik adalah saya mengalami sebuah kenaikan omset sangat drastis awal mulanya karena saya rutin posting di Facebook. Hanya konsisten. Setiap hari. Mas, saya nggak bisa nulis. Kalau nggak bisa nulis bagaimana? Kalau nggak bisa nulis, saran saya mulai belajar nulis. Maksudnya bagaimana? Mulai tulis. Mulai dari posting status nggak jelas, mulai dari yang jelas, mulai dari yang menjual, sampai yang inspiring, sampai yang inspirasi. Bahkan kalau benar-benar teman-teman bingung, malas, kopas aja dulu. ATM, amati tiru modifikasi. Kalau perlu ATP, amati tiru plek-plek. Kalau perlu ATC, amati tiru contek abis. Kebayang ya? Nah, itu awalnya, tapi saran saya ke depan ya, makin lama makin belajar, usahakan otentik, original mulai dari diri sendiri. Itu penting buat teman-teman semua. Kenapa? Semakin teman-teman rutin sharing, semakin teman-teman konsisten untuk sharing, maka penambahan teman-teman friend Anda makin lama makin besar. Oke, lanjut. Interaksi. Interaksi penting sekali untuk teman-teman bangun. Klik like ketika ada orang yang komen, reply ketika ada orang yang komen balik ketika ada orang yang komen. Tujuannya adalah begini. Interaksi akan membangun yang namanya trust. Trust akan membangun orang percaya dengan Anda, sehingga ketika Anda akan berjualan, Anda akan bisa menggait kepercayaan mereka sehingga untuk closing jauh lebih mudah. Kebayang ya? Simpel gini, tidak akan ada transaksi kalau tidak ada interaksi. Jikalau ada interaksi yang rutin, maka transaksi bisa mengikuti. Simpelnya, Anda cuma jualan mulu, posting mulu, nggak pernah ada interaksi, nggak pernah ada percakapan. Gimana orang percaya dengan Anda? Anda jangan Anda cuma dicap tukang jualan. Itu benar-benar menurut saya itu sangat-sangat sangat tidak baik kalau teman-teman dicap jualan tanpa ada interaksi, tanpa ada konsisten sharing. Nah, itu penting banget buat teman-teman semua. Lanjut, posting jualan. Mulai persiapkan postingan jualan Anda. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah mulai punya banyak friend, interaksi sudah kencang, jangan lupa untuk jualan. Akun Facebook Anda diperbesar, tujuannya khusus bukan untuk eksis, tetapi untuk jualan. Makanya Anda membaca buku ini. Nah, satu hal penting yang teman-teman harus ketahui adalah jangan lupa untuk menyiapkan judul yang menjual, judul yang menarik. Judul yang menarik akan menjadi kunci untuk bisa menarik perhatian calon konsumen. Akan menjadi kunci di mana teman-teman nanti akan menarik si calon konsumen untuk membaca lebih jauh. Yang kedua, gunakan penawaran yang menarik. Misalnya, buy one get one, bonus diskon,
hanya hari ini, dibuka pre-order, penawaran bundling produk dengan bonus berlimpah, itu menjadi penawaran-penawaran yang menarik. Dan jangan lupa gunakan call to action sehingga Anda akan mendorong calon pembeli, atau calon pembeli akan terdorong untuk segera melakukan transaksi. Kebayang ya, transaksi akan terjadi ketika teman-teman punya call to action. Misalnya, hanya hari ini, atau lakukan pembayaran hari ini, segera bayar sebelum terlambat, itu namanya call to action. Yang keenam, gunakan teknik closing. Teknik closing penting untuk mempercepat terjadinya transaksi. Bedanya call to action dengan teknik closing adalah, kalau call to action hanya sebuah kata-kata, sebuah contact number. Kalau misalnya teknik closing tujuannya adalah membuat orang yang kemungkinan besar akan susah untuk closing menjadi gampang closing. Kalau misalnya tadi call to action tuh orang-orang sudah gampang closing, kalau ini untuk orang-orang yang susah closing. Gimana caranya buat mereka mudah closing? Contoh, gunakan teknik yes and yes. Misalnya begini, banyak orang posting atau bikin status atau di WhatsApp atau BBM nawarin begini, Mbak jadi transfer apa enggak, Mbak jadi beli apa enggak, Mbak jadi ikut pre-order apa enggak. Nah, itu cara yang salah. Cara yang benar adalah, Mbak jadi transfer via BCA atau Mandiri, Mbak jadi melakukan pre-order hari ini atau besok, Mbak jadi beli buku ini 2 atau 3. Kebayang ya? Itu namanya teknik yes and yes. Pilihannya bukan yes or no, tapi yes and yes. Sehingga orang akan mudah untuk terjadi transaksi ketika pilihannya yes and yes. Yang kedua, teknik terbatas. Biasanya orang suka dengan teknik terbatas ini karena membuat mereka akan terburu-buru untuk segera melakukan pembelian. Terbatas misalnya 100 pembeli pertama, atau hanya tersedia 1000 kuota produk ini. Kenapa? Karena orang biasanya suka menunda-nunda kalau dia tidak ada sesuatu yang scarcity, yang langka, yang terbatas. Berikutnya, teknik besok harga naik. Ya, memang teknik ini sudah cukup pasaran, tetapi mau bagaimanapun teknik ini sangat-sangat powerful. Anda bisa menggunakan teknik ini ketika Anda melakukan pre-order, atau ketika Anda sedang berjualan produk pre-order. Kemudian teknik yang ketujuh, jadikan reseller. Jadikan pembeli Anda sebagai reseller. Tujuannya adalah, kalau Anda jualan langsung, maka jual Anda hanya satu kali, once time. Kalau Anda merekrut mereka sebagai reseller, maka penjualannya akan rutin, terus-menerus. Rekrut, bina, dorong. Rekrut, bina, dorong. Bina sebagai reseller yang jago jualan, dan dorong supaya reseller tersebut bisa melakukan penjualan secara rutin. Tujuannya, ketika Anda punya pasokan penjualan, maka penjualan Anda, closing Anda jutaan dari Facebook itu bisa rutin setiap bulan, bahkan setiap hari. Bayangkan, ketika Anda punya satu penjualan saja, Anda sendiri yang berjualan, Anda bisa closing 10 juta. Bayangkan kalau 10 or 100, apalagi 1000, bayangkan total omset Anda berapa. Nah, kebayang ya, 7 tahap tembus closing jutaan ini sederhana. Kunci pentingnya adalah konsisten menerapkan tahap demi tahap. Dan bagi Anda yang mau bertanya, Anda bisa konsultasi langsung dengan saya di FB pribadi saya di Hermas Puspito. Nanti saya akan menjawab jika ada pertanyaan. Oke? Perhatikan dengan baik 7 tahap ini. Pastikan Anda praktek, pastikan Anda mengclosingkan dengan cara yang benar. Semoga Anda bisa mendapatkan penghasilan rutin dari Facebook. Terima kasih. Lanjutkan di materi berikutnya.